Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalin, aku Andika Lestianto, mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Masjid Al-Hikmah Waikanan. Nah, di video ini aku mau ngenalin salah satu buku yang menurut aku keren banget dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Untuk judulnya yaitu Islam itu Ramah Bukan Marah. Buku ini sendiri ditulis sama Irfan Amali dan cocok banget buat kita yang lagi belajar jadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, tetapi tetap tegas. Video ini juga aku buat sebagai tugas UAS mata kuliah manajemen perpustakaan. Tapi tenang aja, aku bakal nyampein isinya dengan gaya santai. Jadi semoga kamu betah nonton sampai akhir ya. Pertama-tama aku bakal ngasih tahu identitas bukunya dulu nih. Jadi untuk judulnya itu Islam itu Ramah Bukan Marah. Ditulis oleh Irfan Amali. Penerbit Naura Books. Diterbitkan pada tahun 2015 dengan jumlah halaman sekitar 180 halaman. Oke, kita lanjut ke bagian 1. Di sini ada apa dengan wajah Islam kita hari ini? Kadang kita sedih ya, kok Islam yang katanya agama penuh kasih sayang, agama yang damai, sekarang malah sering diasosialisasikan sama kekerasan, marah-marah, bahkan intoleransi. Padahal kalau kita ngaca ke sejarah dan ke pribadi Rasulullah SAW, wajah Islam itu seharusnya lembut, menenangkan, menyatukan. Tapi kenyataannya kadang yang muncul di media atau di sekitar kita justru sebaliknya. Ada Islam yang keras, Islam yang suka menghakimi, Islam yang mudah tersinggung, Islam yang kaku dan galak. Nah, ini yang dikritisi sama buku Islam itu Ramah Bukan Marah. Kita diajak buat merenung dan mengubah wajah Islam kita supaya balik lagi ke wajah aslinya, senyum, sabar, santun, dan cinta damai. Karena wajah Islam sejatinya adalah cerminan dari Allah kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Di sini ada Islam itu rahmat bukan ancaman. Kalau kita buka Al-Qur'an, Allah jelas bilang, "Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai umat Islam udah jadi rahmat belum buat sekitar kita? Atau malah bikin orang takut, merasa terancam, merasa dihakimi? Kadang tanpa sadar kita bawa Islam itu kayak aturan yang kaku banget. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sampai-sampai orang yang baru belajar Islam pun jadi takut duluan. Padahal Islam itu datang bukan buat menakut-nakuti, apalagi buat menyakiti siapapun. Islam datang buat menyebar kasih sayang, buat mengangkat derajat manusia, buat membela yang lemah, bukan buat menunjuk-nunjuk salah orang lain. Rasulullah SAW itu selalu penuh kasih, bahkan sama musuh-musuhnya. Waktu beliau dihina, disakiti, difitnah, beliau gak balas dengan marah atau ancaman, tapi justru mendoakan dan memaafkan. Itu loh wajah Islam asli, rahmat bukan murka. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3. Di sini ada belajar dari sejarah Rasulullah. Kalau kita ingin tahu seperti apa wajah Islam yang sebenarnya, kita nggak usah jauh-jauh, cukup lihat Rasulullah SAW. Beliau itu bukan cuma bawa risalah, tapi juga jadi teladan akhlak yang sempurna. Ramahnya, sabarnya, pemaafnya, itu semua nyata, bukan cuma teori. Waktu beliau dihina oleh orang Quraisy, beliau nggak balas maki, beliau malah mendoakan. Pernah juga ada orang Baduy yang kasar banget, sampai narik baju Rasulullah sampai lehernya merah. Tapi tahu nggak apa yang Rasulullah lakukan? Beliau senyum dan tetap menjawab dengan lembut. Kita yang cuma disenggol di jalan aja kadang udah emosi. Padahal Rasulullah diganggu berkali-kali, tapi nggak pernah marah-marah dengan nafsu. Rasulullah juga nggak pernah berdakwah pakai makian, nggak pernah ngajak orang ke Islam pakai ancaman, tapi pakai akhlak, kasih sayang, dan keteladanan. Itu kenapa banyak orang yang masuk Islam
bukan karena debat, tapi karena kagum sama akhlaknya. Jadi, kalau hari ini kita bawa nama Islam tapi gampang marah, gampang tersinggung, suka mencaci, mungkin kita perlu tanya ke diri sendiri, sudah sejauh mana aku meneladani Rasulullah? Karena beliau itu ramah, bukan pemarah, dan Islam yang beliau ajarkan adalah rahmat, bukan ancaman. Oke, selanjutnya kita ke bagian 4. Di sini ada waspadai tafsir yang salah arah. Teman-teman, kadang niat kita udah bener, pengen belajar agama, pengen dekat sama Allah, tapi sayangnya cara belajarnya keliru, sumbernya nggak jelas, dan tafsirnya malah menyesatkan. Hari ini banyak banget orang yang belajar agama lewat potongan video pendek, cuplikan ceramah, bahkan quote dari media sosial yang nggak lengkap konteksnya. Padahal Islam itu bukan cuma soal hafal ayat atau rajin ceramah, tapi juga soal memahami makna di balik ayat, melihat konteks turunnya wahyu, dan mengamalkan dengan hikmah. Rasulullah SAW pun nggak asal bicara, beliau bijak, tepat waktu, dan mempertimbangkan kondisi umatnya. Jadi penting banget buat kita semua, jangan asal ambil dalil, jangan asal share konten agama, jangan gampang bilang haram, sesat, atau kafir ke orang lain. Karena bisa jadi kita yang salah tafsir, tapi malah mengaku paling benar. Kita lanjut ke bagian 5. Di sini ada pentingnya pendidikan perdamaian. Mas Irfan ngajak kita buat sadar kalau damai itu harus diajarkan sejak dini. Soalnya sekarang ini orang gampang marah, gampang tersinggung. Padahal semua itu bisa dicegah kalau dari kecil kita udah dibiasakan hidup tenang, saling mengerti, dan gak reaktif. Pendidikan perdamaian itu bukan cuma soal ngindarin kekerasan, tapi juga ngajarin anak-anak gimana cara ngobrol baik, nyelesain masalah tanpa emosi, dan ngerti perasaan orang lain. Sayangnya, hal-hal kayak gini sering gak diajari di sekolah. Islam sendiri dari awal udah ngajarin damai. Nabi Muhammad SAW jadi contoh nyata gimana bersikap lembut bahkan ke orang yang kasar. Tapi hari ini kadang yang kelihatan justru wajah Islam yang keras, padahal bukan itu inti ajarannya. Jadi kalau kita pengen dunia yang lebih adem, anak-anak kita harus tumbuh di lingkungan yang damai. Mulainya dari hal-hal kecil, permainan, cerita, sampai cara ngobrol sehari-hari. Karena damai itu bukan sekedar gak marah, tapi cara hidup yang bisa bikin hati kita lebih tenang dan hidup jadi lebih indah. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir. Di sini ada jadi muslim yang luas dan menyenangkan. Kamu pasti pernah ketemu orang yang ngajak ngomong tentang agama, tapi bikin suasana malah tegang. Padahal Mas Irfan bilang, jadi muslim itu harusnya bikin orang lain ngerasa adem, nyaman, dan senang. Luas bukan berarti nggak punya prinsip, tapi lebih ke cara kita bersikap, bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah, tidak kaku, nggak gampang ngejat, dan bisa ngobrol sama siapa aja tanpa bikin orang lain minder. Justru orang yang kaku dan gampang menghakimi malah bikin Islam jadi kelihatan serem. Padahal Islam itu indah, agamanya ramah, bukan galak. Maka dari itu sebagai muslim penting banget buat bisa jadi pribadi yang menyenangkan, bukan menegangkan. Jadi muslim itu bikin orang betah kok. Bayangin kalau semua muslim itu hangat, ramah, dan terbuka, gak gampang nyinyir, tapi suka ngajak ngobrol dengan hati. Islam bakal jadi sesuatu yang dirindukan banyak orang, bukan dijauhi. Nah teman-teman, setelah aku baca buku Islam itu ramah bukan marah, aku jadi sadar satu hal penting. Ternyata Islam itu benar-benar ramah dan penuh kasih, asal kita menyampaikannya dengan akhlak yang lembut dan hati yang tenang. Selama ini mungkin banyak orang yang salah paham karena cara penyampaiannya yang keras atau terburu-buru. Padahal kalau disampaikan dengan cara yang santun, Islam bisa bikin orang lain nyaman, bahkan yang beda keyakinan sekalipun. Buku ini bikin aku makin yakin kalau jadi muslim itu bukan soal marah-marah atau merasa paling benar,
tapi soal bagaimana kita bisa jadi pribadi yang bikin orang lain ngerasa damai. Dan itu dimulai dari cara kita bersikap sehari-hari, mulai dari senyum, sabar, sampai cara ngomong yang gak nyakitin. Jadi kesimpulannya, Islam itu bukan marah, bukan sekedar ajakan untuk bersikap baik, tapi merupakan manifesto sosial dan budaya agar umat Islam tampil sebagai komunitas yang menginspirasi, menyembuhkan luka sosial, dan menjauh dari retorika kebencian. Ini penting, terutama di era digital, ketika ujaran kebencian mudah menyebar dan menodai citra Islam yang sejati. Itu tadi sedikit cerita dan pelajaran yang aku dapat dari buku Islam itu Ramah Bukan Marah karya Irfan Amali. Jujur aja, buku ini nggak cuma menambah pengetahuan, tapi juga nyentuh hati, mengingatkan kita semua bahwa jadi muslim itu harusnya bikin suasana adem, bukan tegang. Semoga setelah ini kita bisa sama-sama belajar jadi pribadi yang lebih lembut, sabar, dan ramah. Karena sejatinya dakwah yang paling efektif bukan dari suara yang keras, tapi dari akhlak yang ikhlas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.